Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sendiri adalah salah satu negara di benua Asia, yaitu tepatnya di Asia Tenggara. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bahasa resmi yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bentuk standar bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan lagu kebangsaan di negara Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Judulnya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komposinya, yaitu Wage Rudolf Supratman atau biasa yang dikenalkan kita oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran nasionalisme seluruh Indonesia di Nusantara yang mendukung ide satu, yaitu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Konstitusi ini selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Indonesia bukan hanya dokumen AAS, tetapi juga mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Bendera negara Indonesia adalah berwarna merah dan putih, yang secara singkat disebut sebagai bendera negara adalah Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, Merah Putih atau kadang disebut Sang Diwarna dua warna. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian putih yang kedua bagiannya berukuran yang sama. Bendera kebanggaan Indonesia ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, aseisme, dan nasionalisme. Lambang negara Indonesia sendiri adalah Garuda Pancasila. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Ini ada 17 helai. Kemudian ada 8 helai bulu ekor. Di ekor ini ada 8, sebelah kanan ada 4 dan sebelah kiri ada 4. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Ini ada 45. Dan yang ini ada 19. Seperti itu. Kemudian dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dari mana yang melambangkan rantai. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia yang melambangkan pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, itu dilambangkan dengan banteng. Kemudian yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Pulau di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa hingga Juli 2017. Dari sekian banyaknya pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau.
Provinsi di Indonesia sendiri ada jumlah total 34 provinsi dengan luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jadi dari total daratan dan perairan itu lebih banyak perairannya seperti itu. Suku bangsa Indonesia. Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air di Indonesia dan memiliki 718 bahasa daerah. Agama di Indonesia yang diakui secara resmi oleh pemerintah yaitu ada 6. Yang pertama Islam dengan tempat peribadatannya itu masjid. Kemudian yang kedua Kristen Protestan dengan tempat peribadatannya gereja. Katolik tempat peribadahnya adalah gereja. Hindu pura. Buddha vihara. Konghucu ini tempat beribadahnya di kelenteng. Kemudian selanjutnya adalah perbatasan di Indonesia. Di sebelah utara sendiri, sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan Malaysia ini di area Kalimantan, garis Kalimantan, kemudian sampai ke Selat Malaka ini berbatasan dengan Malaysia. Kemudian Singapura, ini Singapura bercedak dengan Bangka dengan Kepulauan Riau, ini Singapura. Di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Samudra Pasifik serta Filipina. Filipina ini di pulau daerah Sulawesi, Maluku ini dekat dengan Filipina. Kemudian Thailand, ini Thailand dekat sini di Kepulauan Natuna ini. Kemudian di sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan negara India. Di sebelah sini ini adalah barat Indonesia di Aceh. Ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan negara India. Kemudian di selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Timor Leste. Samudra Hindia sebelah sini, di Samudra Hindia, dan ini Timor Leste. Di sini Timor Leste-nya. Ini Timor Leste. Kemudian dekat dengan Australia. Di timur Indonesia sendiri, di bagian timur itu di Papua. Ini di bagian timur Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Papua Nugini. Di sini Papua Nugini. Baik, demikian tadi materi tentang Indonesia yang secara umum. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya apabila ada kesempatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.